Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah sholat subuh, ibu-ibu, bapak-bapak, Masjid Nurus Sa'adah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita dibangunkan pagi, kita melaksanakan sholat subuh dan diteruskan dengan sarap. Sarap niku santapan rohani ahad pagi. Dan masih banyak saudara-saudari kita di lingkungan masjid yang belum bangun. Untuk mengukur kadar keimanan seorang, lihat waktu subuhnya. Makanya dikatakan jihad subuh, betul memang itu. Jadi bagaimana sholat subuhnya? Walaupun dia sudah haji, tapi subuh menganut alirannya Kiai Bukhari. Apa sih subuhannya Keri? Nah, berarti kacau dia itu ya. Iya. Nah, oleh karena ini menjadi barometer ketika seorang ngaku iman takwa subuh selalu telat, nah, ini berarti dipertanyakan keimanan seseorang. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 tahun yang lalu lah saya mungkin ngisi di sini sebelum Covid ini ya. Kemudian kayak kemarin dikontak suruh kemarin, tapi ternyata ada acara. Ini pun nanti paling-paling setengah jam, karena saya harus lari ke Pondok Sam-Sam Cilomok gitu ya. Iya, jam 6 kurang seperempat lah. Iyalah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah lama sekali jadi orang Islam ya. Dan rata-rata Islam kita mau Islam turunan. Iya, tapi lebih bagus. Tidak masalah. Dan kita bersyukur kepada orang tua kita yang telah menurunkan kita, yang telah melanjutkan, yang telah mengawali keislaman kita. Nah, selama ini kita jadi orang Islam, sudah sempurnakah keislaman kita gitu ya? Nah, kita kepenginnya selalu berupaya untuk menjadi orang Islam yang sempurna. Dan setelah kita nanti wafat menghadap Allah, tentunya kita dalam kondisi husnul khotimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali mati dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi al-istislam, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bicara masalah Islam kafah ini, saya ambil dalil yakni surat Al-Baqarah 208. Ya, mungkin di antara jamaah ada yang sudah hafal ini ya. Al-Baqarah 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam ya, secara kafah. Kafah itu menyeluruh atau keseluruhan atau komprehensif atau syamil, syumul gitu ya, secara menyeluruh. Ya, tidak parsial, tidak juz'iyah, tidak sepotong-sepotong. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah Anda mengikuti langkah-langkah syaitan, langkah-langkah iblis. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian semua. Setiap pada ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, ini huruf nida, artinya huruf panggilan. Ini ayat yang diturunkan di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Apa maknanya? Mengandung makna nasihat dan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya ayyuhalladzina amanu anfiku la tulhikum, dan sebagainya. Itu di Quran tertulis ada 89 kali. Jadi maknanya adalah nasihat atau maknanya adalah perintah. Ada perintah apa, ada nasihat apa dalam ayat ini? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi Islamnya itu tidak hanya atributnya saja.
Islamnya tidak hanya mungkin sebagai identitas di KTP, Mas agamanya Islam. Sholat dangdang ling dangdang mat, kadang eling kadang kumat. Akeh kumatnya daripada kelingnya. Gitu. Jadi Islam, maka ada bentuk sinonim daripada Islam itu saya sampaikan ada 5 itu ya. Yang pertama, Islam itu bisa dimaknai as-salmu atau silmi. Salmu, silmi artinya damai. Jadi Islam itu adalah agama yang damai. Islam itu agama yang mengajarkan perdamaian kepada umatnya. Maka nggak ada Islam teroris, mengajarkan kedamaian kepada kita. Nah, ketika di sebuah masyarakat mayoritas Islam aman, karena Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk saling bertengkar. Kemudian Islam itu maknanya ada aslama. Tadi as-salmu, sekarang aslama. Itu maknanya adalah taat. Berarti mengandung konsekuensi ketika dia sudah mengaku dirinya sebagai orang Islam, maka dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngakunya Islam tapi sholatnya setahun hanya 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kadang-kala cuma Idul Fitri, Idul Adha, males, jamaahnya sedikit. Islam itu maknanya adalah istaslama. Istaslama itu artinya berserah diri, pasrah. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya setelah kita melalui proses usaha dan doa, sudahlah kita pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sebagai Allahus Shomad, Allah tempat bergantung kita. Enggak usah bergantung dengan kuburan, enggak usah bergantung dengan cungkup paesan atau mungkin bergantung kepada roh yang sudah meninggal. Usah. Islam itu maknanya salim. Salim. Salim itu maknanya bersih atau suci. Makanya ada istilah kolbun salim, ya, hati yang bersih. Jadi maknanya apa? Kalau dia sudah mengaku dirinya sebagai orang Islam, ya senantiasa berupaya untuk senantiasa membersihkan diri, ya, dari sifat-sifat syirik atau musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Islam itu maknanya salam. Salam itu artinya sugeng. Nah, sugeng gue sing lagi ngomong. Iya, orang Arab nggak tahu makna sugeng. Saya habis lempar jumroh itu, saya kenalan dengan askar Arab itu, dia tanya kepada saya, "Mas, muka ya akhi?" Saya jawab, "Ismi sugeng." "Analah adri ma makna sugeng." Orang ngerti jenenge sugeng. Baru saya bilang sugar, gula, nggak ada yang ngerti. Iya. Sugeng itu pada bekaro salam. Artinya selamat, sugeng, rahayu, waluyo basuki. Nah, sama itu ya, rahayu. Jadi Islam itu adalah agama yang membawa keselamatan, baik di dunia maupun akhirat. Al-Islam wa dinul ladzi ba'asallahu bi sayyidina Muhammad li hidayatin nasi wa sa'adatihim. Sebagai petunjuk dan memberikan suatu kebahagiaan. Wa sa'adatihim. Ya, memberikan suatu kebahagiaan. Jadi ketika jenengan masuk ke nurus salam, nurus sa'adah akhirnya kan, ya, begitu masuk Islam maka akan mendapatkan suatu cahaya kebahagiaan. Di mana? Di nurus sa'adah. Gitu. Di mana kebahagiaannya? Ngaji, setelah ngaji nanti ada snack. Nah, itu. Nah, Syekh Muhammad Abdul Wahab mendefinisikan apa itu Islam dalam syarah kitab Fathul Majid, katakan bahwa al-Islam wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitamah wal khulusu minasyirki. Islam itu maknanya berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Pasrah tapi sambil mengesahkan Allah. Bahwa la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Sambil dia itu inqiyad bita'ah, dia tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian wal bara'atu minasyirki atau wal khulusu minasyirki, dia bersih dari hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan. Apa masih ada sih orang Islam masih musyrik? Ada. Percaya kepada keyakinan-keyakinan yang tidak ada tuntunannya. Percaya kepada Nyai Blorong. Ya, padahal Nyai Blorong sudah mati. Siapa sih? Susana.
ya kan? Setiap bulan Muharram. Makanya ini bulan-bulan ini banyak orang pada hajatan, pindah-pindah menos, kayak ider weteng gitu ya. Tapi nanti ke bulan Muharram itu orang pada takut. Katanya nanti clash pantes dengan hajatnya blorong. Jadi anaknya berapa barang gawe terus hajatan terus itu. Nah ini jadi kita nggak usah percaya dengan hal-hal seperti itu. Nah karena kita yakin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, Islam itu adalah agama yang diridhai oleh Allah. Islam itu agama yang ada di sisi Allah. Maka dalam surat Ali Imran ayat 19 Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Dan dilanjutkan pada surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islam, barang siapa yang dia mencari selain agama Islam, dinan dijadikan sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Maka kita pegang Islam ini sampai akhir hayat, sampai kita menghadap Allah sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali mati dalam kondisi beragama Islam. Karena Islam itulah yang mengantarkan kita selamat dunia akhirat. Nah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa 6 tanda-tanda atau ciri orang yang muslimnya kafah. Kafah itu cara bahasa Banyumasnya kabeh. Ya, udkhulu fi silmi kabeh. Ya, jadi udkhulu fi silmi kafah. Ya, lengkap, lengkap, sempurna, paripurna, nah, tidak sepotong-sepotong. Ya, Islamnya tidak hanya atributnya saja atau identitasnya saja. Ya, pakainya sorban, pecine putih umpamane gitu ya. Wis katone kaya gagah banget, wiridane luwes pokoknya. Ya, tapi kadang-kala ya taatnya hanya di masjid. Nanti setelah di luar masjid tidak taat. Kadang adalah di mana di Amerika. Artinya di sanding Amerika. Ya. Jadi ada beberapa ciri orang yang muslimnya kafah. Yang pertama adalah orang yang mati nul akidah. Orang yang kuat akidahnya. Kuat akidahnya. Apa itu akidah? Akidah itu dari kata ngakidah atau al-ngaqdu. Maknanya adalah ikatan. Akidah itu maknanya adalah ikatan. Atau at-tausik. Al-ngaqdu atau at-tausik. Itu maknanya adalah kepercayaan atau keyakinan. Dari kepercayaan dan keyakinan itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keyakinan kepercayaan kepada yang lain. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Jadi akidahnya mantap kuat. Nah, akidah adalah merupakan intisari dalam agama Islam. Makanya Rasulullah ketika di Mekah itu pertama dakwah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Bukan ibadah muamalah, bukan ibadah maktuh, tapi yang diajarkan adalah bagaimana meluruskan akidah orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi kalau orang akidahnya mantap, seperti kita pada pagi hari ini. Gak mungkin kita mau jamaah subuh bangun kasih kalau kita bukan karena akidahnya kuat. Itu tidak mungkin akan mau Siti Hajar sama Ismail ditinggal di tengah-tengah lembah yang tandus itu, kemudian Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya kalau bukan karena akidahnya kuat. Tidak mungkin Ismail ketika itu ditawari untuk dipotong, disembelih lehernya oleh ayahnya Ibrahim, dia akan mau kalau bukan karena akidahnya kuat. Itulah, oleh karena itu akidah itu suatu hal yang paling fondasi, paling dasar, paling intisari. Nah ini alhamdulillah jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita tergolong orang-orang yang akidahnya mantap, akidahnya kuat. Nah kemudian nomor 2, nah, 5 menit rampung. Yang kedua adalah orang yang baik akhlaknya, tidak kalah pentingnya. Ya, sebagus akidah apapun seorang, sholatnya rajin, sujudnya lama, doanya lama, jamaahnya rajin, tapi akhlaknya tidak bagus. Ya, dengan lingkungan nggak bagus. Itu belum sempurna itu. Maka sampai Rasul mengatakan akidah itu suatu hal yang sangat urgen.
Bahkan Rasul katakan afdhalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama adalah orang mukmin yang akhlaknya bagus. Itu. Akhlak itu dari kata-kata khuluq. Khuluq jamaknya adalah akhlakun. Itu bisa dimaknai budi pekerti atau kesopanan atau perbuatan mulia serta terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, perbuatan yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, maka kita berupaya insya Allah beriringan dengan bagusnya akidah akan semakin baik akhlak seseorang. Harusnya begitu. Karena ada orang kadang-kala sudah haji 2 kali, umroh sering, tapi dengan lingkungan masya Allah, prihatin. Ya, di sini nggak ada, di sana itu nyebeli wonge, kadang-kadang dengan lingkungan nggak kenal gitu ya, sombong, merasa paling sugih, merasa paling pinter, merasa paling ayu, kemayu, campur lenceh, lah ibu-ibu biasanya itu. Nah, maka ini akhlak itu suatu hal yang sangat urgen sekali. Sebagaimana sabda Nabi bahwa orang yang akhlaknya bagus adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah dan dia nanti berdampingan dengan Rasulullah. Inna min ahbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai, kata Nabi. Orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, kata Nabi, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Nah, jamaah suku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh satu saja akhlak yang baik atau akhlakul karimah, yakni sifat isar atau isariyah. Isar atau isariyah. Itu maknanya apa? Maknanya adalah sifat lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Gitu. Jadi dia isariyah itu maknanya lebih atau melebihkan orang lain atas dirinya sendiri. Ini nggak mungkin akan terwujud kalau tidak ada rasa cinta di antara kita. Nah, ini nggak mungkin akan kita mengutamakan orang itu kalau kita tidak cinta dengan orang itu. Nah, kalau kita sudah bisa mencintai orang lain, kok seperti halnya mencintai diri sendiri, itu berarti ada iman dalam hati kita. Sampai Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang. Ahadukum, belum sempurna iman salah satu di antara kalian. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sebelum dia mencintai orang lain seperti halnya mencintai terhadap diri sendiri. Kira-kira sudah bisa belum ya? Abot ya. Iya. Seneng dengan tetangga kayak seneng maring awake dhewe. Tetanggane mriyang, tilik, ora kena. Orang tetangga sakit ya malah alah mati begono. Nah, berarti kan belum ada iman dalam hati kita. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki sifat isariyah itu satu, dia suka menolong. Ini orang yang akhlaknya bagus begitu. Dia suka menolong. Ada sifat ta'awun dalam hati. Gemar menolong, gemar membantu kepada lingkungan, kepada orang lain. Itu suka menolong. Yang kedua, dia itu peduli pada lingkungan. Peduli pada lingkungan. Tidak cuek bebek, tidak egois, tidak menganut aliran usdek. Apa sih usdek? Urusannya dewek. Nah, yang penting urusannya dewek. Ini bukan pribadi seorang muslim. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki sifat isariyah itu dia suka musyawarah. Suka musyawarah dan menjaga persaudaraan. Ini diantara contoh daripada akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, orang dikatakan sempurna Islamnya manakala dia itu benar ibadahnya. Ibadahnya itu muwafaqun bima jaa bihi Rasul. Ibadahnya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan, apa yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ibadahnya bukan ngarang, bukan nganggo logikane dewek. Ya, kalau kita ibadah kok ngarang pakai logika sendiri, itu namanya apa itu? Iya, namanya bid'ah kok usdak. Iya.
Jadi bid'ah itu kan dari kata badanga yabdangu badngan bid'ngatan, nganyar-nganyari. Ya, kita ketika sholat kan imam itu kan balik kanan mengatakan sawu sufufakum tadi ya. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, luruskan barisan, mepet. Kok sholat katanya boleh 1 meter. Alasannya karena bau habis makan jengkol. Nah, gue alirannya Panji Gumilang. Itu. Bagaimana itu? Ya, kita kembalikan kepada hadis Rasul, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari. Barang siapa yang mengada-ada sesuatu yang baru dalam perkara agama kami dan tidak ada dalil dari perkara agama ini, maka hal itu tertolak. Raddun itu tertolak. Berarti dia termasuk orang yang mengamalkan bid'ah. Kullu bid'ah dolalah, setiap yang bid'ah itu sesat, wa kullu dolalah finnar, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Nah, kita berhati-hati, ya, apakah amalan kita termasuk amalan yang dicontohkan atau tidak, gitu. Tidak sembarangan, ya. Apalagi di dalam kita beribadah hanya menganut alirannya siapa? Alirannya Mbah Turkini. Turkini ini nutur kaki sama nini, adol jere tukundean. Cara bahasa Banyumas kan begitu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita berupaya untuk menghindari perbuatan yang mengarah kepada penyimpangan-penyimpangan, apalagi yang mengarah kepada amalan yang namanya TBC. TBC itu bid'ah tahayul bid'ah khurafat. Tahayul bid'ah khurafat. Itu TBC. Tahayul dari kata khayala yukhayilu, artinya menghayal, percaya dari hasil angan-angan manusia. Nah, pertanyaan, apakah Nyai Blorong ada? Sing percaya ya ada. Pakainya selendang nganggo kemben semene iki. Ya, pokoke kelambine pakai cerba hijau. Sehingga kita yakin kalau plesir kejetis tidak boleh pakaian yang hijau. Ngapa sih bukti seret sama Nyai Blorong? Misalkan lagi kita mau pergi-pergi, hati-hati kalau lelungan berangkat kemanapun jangan setupain. Getung, celaka, selamat, celaka, selamat, celaka. Ya celaka, karena apa? Ngitungnya dari celaka, coba dari selamat. Selamat, celaka, selamat, celaka. Ya selamat. Ya, makanya kita termasuk harus berhusnudzon dulu kepada Allah. Nah, kata Nabi, dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan. Kalau sudah niat, itu sudah berazam, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah berniat, sudahlah tawakal kepada Allah. Berdoa, berzikir selama di perjalanan. Itu. Kita meyakini katanya kalau ada jam 7 pagi ada burung perenjak itu bunyi cicit katanya mau ada tamu. Ya, di pojok rumah ada kuku warnanya coklat katanya mau dapat arisan. Malam-malam ada burung gagak bunyi, ada orang mati. Ba'da maghrib ada jago keluruk, randa meteng. Ya nggak usah, saya itulah. Ya, dulu kecil itu kalau misalkan mau mancing itu lewat sawah kok kepethuk sama ular gitu ya, udah gitu. Harus pulang katanya, kalau nggak pulang, pokoknya nggak bakal. Itu pauk katanya gitu. Nah, ini kan ajaran mengarah kepada tahayul lah. Kita nggak usah percaya dengan hal itu. Itu. Saya waktu itu pernah gitu, saya ke Baturaden lewat Kalipagu sebelah terobosan itu. Itu kan Jogja Pancoran 7 itu. Nah, begitu saya masuk di Pancoran 7 ada kayak cungkup gitu. Nah, saya masuk dalamnya, di situ banyak sekali uang ratusan dulu 100 yang warnanya merah gitu. Mungkin sekarang 100.000 mungkin. Nah, saya ambil wadah kresek. Juru kuncinya bilang, "Mas, hati-hati kesambet ketempelan." Saya ambil, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahnya ora ada duit. Lah benang kresek itu. Nah, kemudian begitu pintu gerbang depan Pak Baturaden itu, lah nggo tuku soto, tuku bakso. Alhamdulillah sampai sekarang masih sugeng. Selamat gitu deh. Ya yang penting tergantung keyakinan kita. Kalau kita kok ragu ya wis bompan iblis gitu seperti itu. Nah, ini jadi kembali itu termasuk amalan bid'ah dan khurafat. Kita meyakini bahwa benda itu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatannya Gusti Allah. Pakai cincin, wah, saya kalau pakai cincin ini saya jadi gagah, saya jadi wibawa, ini sudah beda nanti.
ada pakai keris, tombak dan sebagainya. Diyakini itu ada isinya. Kemudian kita setiap Jumat Kliwon, Selasa Kliwon disajeni. Nah ini sudah mengarah kepada khurafat dan musyrik. Nah jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, ciri orang yang sempurna Islamnya adalah orang yang islami rumah tangganya, islami keluarganya. Insya Allah rumah tangga yang islami, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Maka tadi saya mukadimah, saya sampaikan itu alhamdulillahilladzi anzala sakinata ini. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kedamaian, ketenangan fi qulubil muslimin atau mukminin yang di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Insya Allah suami yang soleh, istri yang solehah, anak yang soleh dan solehah, rumah tangganya diibaratkan seperti baiti jannati, rumahku seperti surgaku. Ya, sehingga adanya hanya kebahagiaan, adanya hanya ketenangan hidup di dunia wal akhirah. Nah, kalau kepengin kita mendapatkan suatu ketenangan, kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, itu adalah kita senantiasa baca setiap habis sholat itu surat Al-Furqan ayat 74. Ini sebuah doa yang bagus gitu ya. Gimana doanya? Rata-rata sudah hafal ini. Bunyinya gimana Pak? Ya, tapi kalau saya sentil depannya pasti langsung nyambung jenengan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Nah, iya kan? Rabbana hablana min azwajina, ya Allah karuniakanlah kepada kami azwaj. Azwaj itu apa? Azwaj itu jamak dari kata zaujun, istri-istri. Berarti doa untuk orang yang istrinya dua. Nah, istri-istri sih, ya ini kan turunnya di Arab. Rata-rata orang Arab kan istrinya double gitu kan. Min azwajina. Ini kalau ibu-ibu dengar doa ini protes. Jadi azwaj sih. Yang redaksinya begitu nggak bisa diganti min zaujatina, nggak bisa, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Nggak usah protes. Wa dzurriyyatina, dan anak dzurriyah. Dzurriyah itu biji ya, ya biji gitu, atau anak keturunan gitu ya. Anak keturunan berarti anak cucu kami gitu ya. Wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami. Yang bagaimana? Yang ayun ya, yang sedap dipandang mata, berarti anak yang menyenangkan kedua orang tuanya, anak yang soleh. Jadi waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya imam, suri toladan, contoh ya bagi orang-orang yang bertakwa termasuk di dalam rumah tangganya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu keluarga Islami insya Allah menjadikan kesempurnaan daripada Islam kita. Lanjut, nah di singkat-singkat saja. Yang kelima, tadi kan ada kalimat wala tattabi'u khutuwati syaitan gitu ya. Janganlah Anda mengikuti langkah-langkah setan. Maka ciri orang yang sempurna Islamnya adalah orang yang tidak suka menuruti hawa nafsu. Ya, tidak suka menuruti hawa nafsu. Nafsu itu apa nafsu? Nafsu itu apa? Nafsu itu keinginan. Nafsu itu dorongan. Jadi keinginan untuk memenuhi sebuah kesenangan. Ya, kan? Kalau kita menuruti nafsu, pagi ini enaknya apa ini? Enaknya masih tidur, ya kan? Iya, kalau menuruti keinginan. Itu. Tapi kita tidak. Kita arahkan nafsu kita. Jadi nafsu itu diibaratkan seperti dua mata pisau, atas tajam, bawah tajam. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan nafsu itu, kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu itu, kita menjadi orang-orang yang celaka. Makanya banyak ya di dunia inilah seorang pejabat karena dia nuruti hawa nafsu kemudian ditumpangi sama iblis. Orang kalau sudah kemasukan iblis, akal sehatnya itu hilang. Makanya ketika dia berbuat jahat, dia nggak sadar itu. Begitu selesai dia berbuat jahat, iblis pergi. Maka ketika begitu dia ditangkap dan pakai baju oranye, dia, kenapa Anda berbuat seperti itu? Saya khilaf. Ya iya, karena apa? Ketempelan setan. Nah, begitu setannya pergi, dia belum mengatakan saya khilaf. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran, ya diabadikan dalam Al-Quran bahwa nafsu itu terbagi menjadi tiga. Nafsu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah nafsu amarah bisu.
nafsu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Rata-rata nafsu yang ada pada diri kita itu rata-rata menyuruh mengarah kepada keburukan. Makanya betul antara sing jahat karo sing taat atau sing maksiat dengan orang yang taat di dunia ini, kira-kira banyak mana ini? Kayaknya banyak sing maksiat ya. Iya, banyak sing maksiat. Antara sing taat karo sing balelo, si akeh sing balelo. Itu makanya dalam surat Yusuf ayat 53 Allah berfirman, "Wa ma ubari'u nafsi inna nafsala amaratu bisu ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Artinya apa? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kita untuk senantiasa berbuat jahat. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah. Alhamdulillah nafsu kita pagi ini mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya dimungsui ngantuk, dimungsui males sampai kita. Ya, jadi ini kalau misalkan tembok ini bisa bicara, mungkin capek. Kenapa sih disendai? Karena benda mati disendai orang apa-apa ya. Berbahagialah yang pagi hari ini ngaji sama sendean. Iya, tadi. Gitu, okay? Lah, kemudian yang kedua nafsu lawamah. Pertama kan nafsu apa tadi? Amarah bisu ya. Yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu menyesali diri. Setiap kita jujur mesti pernah menyesal, pernah ngaco. Ya terutama mungkin kita pernah berbuat maksiat, berbuat jahat, gitu ya. Karena jujurlah tidak ada manusia yang sempurna lah kecuali Nabi, kan gitu. Kita pernah berbuat maksiat, apalagi zaman yang muda lah, gemagusannya pol, siki baik atau dingkluk apa tua, biyen lah, bukan pasti ngurus, bukan maksiat. Tapi nggak usah khawatir. Rasul mengatakan, kullu bani Adam khotok, setiap anak cucu Adam mesti ya pernah berbuat salah. Ya gitu kan? Wa khairul khotoina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertobat, menyesal dia itu. Nah, sifat penyesalan itulah yang dikatakan sebagai nafsul lawamah. Bagus ini masih ada niatan untuk menyesal ngajob gitu ya. Nah itu makanya dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Ya berbahagialah kita masih bisa menyesal. Banyak orang sing sudah tua belum tobat gitu ya. Masih berbuat maksiat boy. Jadi tua-tua keladi, semakin tua semakin gemagus. Nah ini urung sadar maksudnya gitu ya. Nah kemudian yang ketiga nafsul mutmainah. Nafsu mutmainah. Nah inilah nafsu mutmainah ini. Jadi nafsu mutmainah ini nafsu yang seperti apa ini? Ya, jadi sifat jiwa yang memperoleh ketenangan. Jadi makanya menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan apabila jiwa merasa tentram, gitu ya, tenang, dengan senantiasa ingat kepada Allah, banyak bertobat, rindu kepengen ketemu dengan Allah, itu berarti orang yang jiwanya ada nafsul mutmainah. Sehingga orang yang jiwanya penuh dengan ketenangan, maka dia akan dipanggil oleh Allah nanti. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, irjingi ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Dia nanti akan dipanggil oleh Allah supaya masuk ke kelompok hamba-hamba Allah yang beriman, yang soleh-solihin, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah ini kita yang hadir pagi hari ini adalah termasuk piantun-piantun yang jiwanya mutmainah. Amin. Sampun apa nggih? Pas. Ya. Terakhir ya, pas terakhir. Ya, dari sini ke Cilengok pas seperempat jam. Yang terakhir, orang yang sempurna Islamnya adalah orang yang senantiasa optimis akan kejayaan Islam. Kadang kita ada rasa khawatir ya, dengan anak cucu kita nanti apakah Islam masih tetap ada di Indonesia, ya Mbak? Ya, apalagi dan melihat kondisi zaman yang seperti ini, anak-anak muda kadang-kala sulit disuruh ke masjid, gitu ya, karena semalaman begadang, mau tidur cekelane HP, bangun tidur cekelane HP, siang-siang cekelane HP, tidur rata-rata jam 2, jam 3 baru tidur. Disuruh sholat subuh ya paling-paling cuma melek tok turu mani, gitu kan? Nah ini, jadi kadang-kadang begitu. Makanya
insya Allah, tapi kita masih bersyukur kepada Allah, banyak anak-anak kita yang mereka sudah belajar di lembaga pendidikan yang notabene Islamnya kuat gitu ya. Ya, jadi kita berpikir pula lah kalau nun sewu, kalau kita menyekolahkan anak kita paling ora ya berpikirlah. Kalau misalkan anak itu tidak dimasukkan di lembaga pendidikan yang Islamnya kuat, paling ora ya suruh ngaji. Bisa tahu ngaji, ya, boleh belajar Islam yang hanya belajar agama seminggu hanya 2 jam di sekolahan, sembuhlah, kasihan ini. Jadi maka pentingnya kembali ke persoalan tadi, bagaimana kita mengembangkan dakwah. Pentingnya dakwah di sini. Jadi kalau dakwah sudah tidak ada, ya sudah, Islam bubar. Itu termasuk pagi hari ini, insya Allah kita semakin semangat. Ya, pengajian di mana-mana, subuh berjamaah, pagi saya perhatikan di Banyumas ini sudah semakin berkembang luar biasa. Ini pertanda insya Allah Islam akan terus ada dan terus jaya di Indonesia ini, dan insya Allah akan menjadikan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Sampun nggih? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang insya Allah kita sediakan waktu yang lama ya. Saya qadarullah pagi hari ini saya ada 2 tempat sehingga harus berbagi begitu ya. Mau nanti di sana tidak tepat waktu malah saya jadi nggak enak gitu ya. Demikian billahi fisabilillah wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.